mendaftarkan. Nanti setelah selesai akan dilanjutkan dengan seleksi akademik atau seleksi wawancara. Setelah seleksi selesai, Direktorat Jenderal Perkebunan akan menyampaikan dokumen persyaratan kepada dua institusi. Satu kepada Dinas Daerah yang membidangi perkebunan kabupaten kota. Dokumen yang akan kami sampaikan itu menyangkut dengan dokumen identitas calon pendaftar, kemudian identitas pernyataan atau surat pernyataan atau surat keterangan bagi pendaftar dan lain-lain. Sedangkan yang kami sampaikan kepada dinas yang membidangi perkebunan provinsi menyangkut dokumen-dokumen pendidikan seperti ijazah, raport, dan seterusnya untuk dilakukan verifikasi. Nanti setelah dinas daerah kabupaten kota menyelesaikan verifikasinya, hasilnya akan disampaikan ke dinas provinsi. Begitu juga nanti teman-teman dinas provinsi setelah menyelesaikan verifikasi, serta menerima hasil verifikasi dari dinas kabupaten, hasilnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dalam bentuk rekomendasi. Setelah itu, Direktorat Jenderal Perkebunan menerima hasil verifikasi dari dinas provinsi maupun dinas kabupaten. Kami akan melakukan analisis rasio calon penerima beasiswa terhadap target kuota atau yang kita sebut dengan rekomendasi teknis di tahun 2025. Tahun ini ada target 4.000 orang yang akan kita terima di beasiswa tahun 2025 ini. Tentu yang ini akan kita manfaatkan lebih efektif lagi bagi adik-adik atau rekan-rekan semua. Nah, setelah kami menerbitkan rekomendasi teknis, rekomendasinya akan kami sampaikan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP untuk ditindaklanjuti dengan tahapan selanjutnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan adik-adik, tadi ada 8 kategori. Di mana dari 8 kategori itu ada 2 kategori, yaitu pekebun atau kelembagaan pekebun atau pengurus, itu perlu mendaftar sejak awal dari sisi pendaftaran di aplikasi Sawitku. Aplikasi Sawitku ini aplikasi pemerintah dengan nama Sistem Informasi Pekebun Kelapa Sawit dan Kelembagaan Usaha Kelapa Sawit. Tujuannya itu men-tracing rekan-rekan pekebun sawit kita dan juga pengurus kelembagaan pekebun untuk mendata identitas pekebun dan juga identitas kebunnya, di mana di samping melakukan pendaftaran di beasiswanya. Pendaftaran ini bisa dilakukan secara bersamaan, bisa juga dilakukan setelah dilakukan pendaftaran beasiswa. Jadi aplikasi Sawitku ini bagi adik-adik atau bapak-bapak ibu bisa mendownload di aplikasi Google Play Store di HP-nya, Android-nya. Ketik Sawitku nanti bisa di-download, kemudian diisi sesuai dengan petunjuknya, diisi dengan sesuai dokumen dan data yang diminta di aplikasi itu. Itu dilakukan secara mandiri oleh pekebun atau pengurus kelembagaan pekebun sendiri, di mana mengikuti setiap tahap yang ada di dalam aplikasi itu. Aplikasi ini hanya mengisi identitas pekebunnya, dan juga identitas kebunnya. Ini cukup sederhana untuk diisi. Lanjut. Nah, berkait dengan informasi beasiswa tahun 2025, kami telah menyebarkan brosur, Bapak Ibu. Mudah-mudahan brosur ini sudah sampai di Bapak Ibu semua, rekan-rekan, adik-adik. Berbentuk brosur ataupun flyer, di mana pembukaan pendaftaran itu sudah kita mulai sejak tanggal 17 Mei tahun 2025. Lanjut. Nah, kemudian juga kita memiliki jadwal atau timeline pelaksanaan pendaftaran beasiswa ini. Bisa dilanjut. Nah, ini timelinenya. Jadi pembukaan pendaftaran telah dibuka tanggal 17 Mei, hari Sabtu yang lalu. Dan di mana masa pendaftaran itu sampai dengan tanggal 31 Mei. Nah, tentu di masa ini, Bapak, Ibu, adik-adik, ataupun juga rekan-rekan sekalian,
yang memenuhi persyaratan tadi sesuai dengan kategori tadi mungkin segera bisa melakukan pendaftaran dan juga bisa melakukan pengisian pada aplikasi pendaftaran yang telah kami sampaikan tadi. Selanjutnya nanti akan ada jadwal untuk seleksi wawancara atau juga seleksi akademik. Begitu juga jadwal verifikasi serta pengumuman akan dilakukan di tanggal 15 Agustus tahun 2025. Tentu dari rangkaian ini yang paling kritis itu di masa pendaftaran karena saat ini masih masa pendaftaran. Kuota kita ada 4.000 orang yang akan kita terima dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi khusus di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bisa memanfaatkan program ini dengan baik. Lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, teman-teman adik-adik, ada 41 kampus atau ada 41 lembaga pendidikan yang telah ditunjuk untuk mengikuti program ini. Dan ada 92 program studi yang akan mengikuti di dalam program ini. Nanti bisa dibaca saja yang ini, adik-adik, rekan-rekan sekalian, kampus-kampusnya, kemudian program studinya, bahkan jumlah mahasiswanya dalam setiap program studi itu. Jadi, silahkan berkompetisi, silahkan mendaftar dengan baik. Kalau memang nanti ada kesulitan dalam mendaftar atau ada pertanyaan lainnya, bisa menghubungi pusat informasi kami. Lanjut. Ini 41 kampusnya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Lanjut saja. Nah, teman-teman, ini contoh tampilan aplikasi pendaftarannya ketika teman-teman, adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang mendaftar melalui www.beasiswasdmsawit.id. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian mengklik daftar sekarang. Kemudian ikuti semua perintah yang ada di dalam aplikasi, penuhi seluruh dokumennya, dan isi semua jenis data yang diminta untuk mencegah kegagalan pendaftaran. Seperti halnya karena kita sudah sampaikan bahwa proses kita melalui proses online, jadi nanti tolong dilakukan secara online dan mengikuti dengan internet yang stabil. Lanjut. Jadi dalam pendaftaran di aplikasi nanti, tahapan pertamanya, adik-adik atau rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian, membuat akun terlebih dahulu di dalam website beasiswasdmsawit.id tadi. Tentu ini menggunakan alamat email, yang tentu akan alamat email tersebut akan diberikan nanti user ID dan PIN. User ID PIN inilah nanti akan Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik gunakan nanti untuk melakukan login. Setelah teman-teman, adik-adik, Bapak, Ibu melakukan login, silahkan mengisi dokumen, mengisi data yang diminta sesuai dengan dokumen persyaratan sebagaimana yang kami sampaikan tadi dalam bentuk PDF, JPEG atau JPG. Nanti silahkan di-scan dengan maksimal 10 MB per dokumen. Setelah itu nanti akan ada tombol finalisasi. Itu artinya Bapak, Ibu, rekan-rekan sudah melakukan seluruh tahapannya. Dan pada saatnya nanti silakan mengecek kelulusan administrasinya secara berkala di aplikasi. Lanjut. Nah, ini ada beberapa pengumuman yang menjadi pegangan kita, menjadi panduan kita di beasiswa tahun 2025, beasiswa sawit tahun 2025 ini. Yang pertama adalah agar mempersiapkan dengan baik dokumen persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tadi sudah kami sampaikan beberapa dokumen atau persyaratan yang sudah kami sampaikan, tolong dipenuhi dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, agar memindai atau men-scan seluruh persyaratan dalam bentuk PDF, JPEG, atau JPEG maksimal 10 MB per dokumen. Ini penting untuk mencegahnya hektik di dalam sistem. Kemudian yang ketiga, agar mengisi semua isian yang diminta pada aplikasi pendaftaran beasiswa dan mengikuti seluruh prosedurnya. Ini tentu tujuannya untuk mencegah gagalnya pendaftaran.
Ini penting teman-teman, adik-adik, untuk melengkapi data itu sehingga panitia bisa menerima data itu dengan baik. Kemudian yang keempat, agar memilih sasaran atau kriteria calon penerima beasiswa itu dengan benar. Tadi ada 8 kategori yang dimungkinkan boleh mendaftar di beasiswa. Ada pekebun, ada keluarga pekebun, ada karyawan, ada keluarga karyawan, dan seterusnya. Sejak awal, adik-adik, rekan-rekan harus memilih itu sejak awal. Sehingga panitia bisa tahu kategori manakah calon pendaftar ini berasal. Itu nanti akan ditentukan setelah diklik apakah dia menggunakan kategori pekebun, nanti akan menunjukkan field-field di dalam aplikasi itu menyesuaikan dengan kriteria kategori yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, agar memprioritaskan pilihan perguruan tinggi dan program studi secara berurutan. Jadi, adik-adik, rekan-rekan sekalian, manakala sudah ada pilihan yang kuat begitu terhadap perguruan tinggi tadi dari 41 kampus tadi dan juga program studinya, itu agar dipilih di urutan pertama dan seterusnya. Nanti ada pilihan kedua, pilihan ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, jika ada pertanyaan seputar beasiswa ini, baik di masa pendaftaran, agar dapat melalui kanal-kanal resminya Direktorat Jenderal Perkebunan. Nanti kami punya website, yang seperti yang tadi, www.beasiswasdmsawit.id. Ada juga media sosial kami, nanti Direktorat Jenderal Perkebunan, bisa di Instagram, Facebook, dan seterusnya. Dan juga beberapa nomor WA yang bisa dihubungi langsung bagi teman-teman semua. Kemudian yang ke-7, bagi lembaga institusi yang ini menyebarluaskan informasi terkait beasiswa ini agar dapat menggunakan poster, brosur yang resmi dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Ini tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memberikan informasi itu secara utuh, lengkap, dan juga bisa sampai ke adik-adik, rekan-rekan sekalian secara baik. Kemudian yang terakhir adalah pendaftaran sampai dengan pengumuman itu tidak dipungut biaya atau gratis. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mohon manfaatkan program ini dengan baik karena ini free, tidak ada biaya untuk pendaftaran sampai dengan perkuliahannya nanti. Ini lain tidak bukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di perkebunan kelapa sawit atau di industri perkebunan kelapa sawit. Tentu wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menjadi salah satu wilayah yang kita sasar. Lanjut. Nah, inilah pusat informasi kami. Silahkan dicatat, silahkan di capture, silahkan di screenshot. Kalau melalui beasiswa silahkan buka di www.beasiswasdmsawit.id. Kalau melalui media sosial bisa melalui Direktorat Ditjen Perkebunan atau Instagramnya BPDP Kelapa Sawit, bisa juga melalui Facebook Direktorat Jenderal Perkebunan, atau nomor WA. Ada 3 nomor WA, silakan dihubungi supaya bisa memiliki pertanyaan lanjutan apabila membutuhkan informasi lanjutan. Tentu akan kami upayakan melakukan asistensi kepada adik-adik yang mengalami kesulitan dalam mendaftar atau mengalami kesulitan dalam menerjemahkan dokumen persyaratan dan seterusnya. Silakan dihubungi. Lanjut. Mungkin itu Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian. Jadi sekali lagi yang perlu kami tekankan bahwa bagi Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang telah menyesuaikan atau sesuai dengan kategori ada 8 tadi dengan maksimal umur 23 tahun, silahkan segera mendaftar. Masa pendaftaran masih terbuka sampai dengan 31 Mei tahun 2025. Ini waktu yang masih cukup lah untuk melakukan pendaftaran. Jadi silahkan daftar, silahkan lengkapi dokumen. Dan yang terakhir, kami mengajak beberapa lembaga pendidikan atau kampus
dalam hal di sesi ini, di sesi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, kami telah mengundang Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, kemudian juga kami mengundang juga Politeknik ATI Padang, Akademi Teknik Industri Padang, kemudian juga kami mengundang Universitas Taman Siswa Padang untuk dapat menyampaikan kepada semua adik-adik, rekan-rekan Bapak Ibu, melihat keunggulan atau promosi daripada lembaga pendidikan yang akan Bapak Ibu daftar. Tentu ini menjadi salah satu upaya kita untuk memperkenalkan lembaga-lembaga pendidikan ini bagi rekan-rekan, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, agar program ini bisa tercapture sejak awal dengan baik. Kami akhiri paparan kami, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kami meminta bantuan dari yang pertama itu Politeknik Pertanian Negeri Samarinda atau Poltani. Slide-nya tolong ditutup, panitia. Ya, yang pertama kami meminta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda atau Poltani, apa sudah hadir? Siap, Pak Mula. Apa dengar suara saya? Terdengar dengan baik, Pak Daud. Ya, siap. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik dapat menyimak kesempatan ini. Dan izin Pak Daud, waktu Bapak 10 menit supaya bisa memberikan waktu diskusi lebih panjang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, siap, Pak. Dulu ya. Gua ada Zoom. Saya share screen dulu ya. Silakan. Ya. Siap. Nih. Ambil dulu. Baik, Bapak Ibu sudah kelihatan anunya ya, share screen-nya ya. Belum. Masih loading, Pak. Ya, sudah kelihatan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda menyampaikan informasi tentang kampus kami sebagai salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program beasiswa SDM Perkebunan Kelapa Sawit yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan dinarik oleh BPDPKS. Bapak Ibu, ini adalah kampus kami yang sudah berdiri sejak tanggal 6 Februari 1989, diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan juga oleh Rektor Universitas Mula Warman, dan pada saat itu masih di bawah Unmul, tetapi sekarang sudah berdiri sebagai perguruan tinggi mandiri sejak tahun 1997. Nah, ini adalah visi Politeknik Samarinda, kami lewatkan saja. Dan ini adalah kampus kami. Sudah pasti berada di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, dan total luas kampus kami itu sekitar 30 hektar seperti ada pada gambar ini. Saat ini dosen kami sebanyak 133 orang, kemudian tenaga kependidikan 186 orang. Kita punya ruang kuliah yang sangat memadai, kemudian juga laboratorium yang cukup luas, kantor, dan beberapa penggunaan ruangan dan gedung yang ada di dalam kampus kami. Nah, ini adalah jurusan dan program studi yang ada di Politeknik Samarinda. Secara keseluruhan ada 33 jurusan dan jumlah program studi yang ada pada kami sebanyak 14 program studi. Nah, ini adalah akreditasi kampus Politeknik Samarinda, sudah terakreditasi BAN PT dan akreditasinya adalah baik sekali. Ini sejak tahun 2020. Kemudian untuk beasiswa SDM sawit ini, ada 3 program studi kami yang menyelenggarakan pendidikan. Yang pertama adalah program studi pengelolaan perkebunan S1 terapan dengan kuota mahasiswa 30 orang. Kemudian yang kedua, program studi budidaya tanaman perkebunan dengan kuota mahasiswa 30 orang. Yang ketiga adalah program studi teknologi hasil perkebunan dengan jumlah mahasiswa yang akan kita terima 30 orang. Nah, saya akan menampilkan satu persatu dari setiap program studi yang mendapatkan beasiswa SDM sawit.
Yang pertama adalah program studi pengelolaan perkebunan. Program studi pengelolaan perkebunan ini juga sudah terakreditasi oleh BANPT dengan peringkat akreditasi baik sekali, dan akreditasi ini akan berlaku sampai dengan tahun 2028. Nah, ini adalah keunggulan program studi pengelolaan perkebunan. Yang pertama adalah kurikulum berbasis industri. Jadi kurikulumnya dirancang sesuai dengan kepentingan industri perkebunan, ya, seperti perusahaan perkebunan, dan sesuai dengan kebutuhan yang real pada sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, kampus kami juga memiliki program magang industri yang dilaksanakan selama 2 semester, di mana pada magang industri pertama, pada semester pertama bukan di semester pertama ya, di magang industri yang pertama yang akan dilaksanakan pada semester 4 itu lebih pada teknis budidaya kelapa sawit, kemudian kembali lagi ke kampus belajar, lalu magang industri kedua kembali lagi ke perusahaan untuk melakukan magang dengan tema manajemen perkebunan kelapa sawit. Jadi total ada 1 tahun mahasiswa akan magang di industri perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang ketiga adalah lokasi strategis, di mana kampus kami berdekatan dengan industri perkebunan kelapa sawit. Selain dekat dengan industri perkebunan kelapa sawit, kampus kami juga memiliki areal kebun sawit, walaupun tidak terlalu luas, nanti akan kami perlihatkan gambarnya, luasnya sekitar 3 hektar. Lalu di prodi ini juga sudah mengembangkan teknologi informasi yang khusus dipakai di industri perkebunan kelapa sawit, dan kita juga punya laboratorium administrasi kebun kelapa sawit. Jadi itu sekilas mengenai keunggulan prodi pengelolaan perkebunan. Nah, sistem pendidikan kita seperti ini ya. Jadi namanya juga politeknik itu adalah orientasi vokasi, di mana porsi praktikum lebih besar dari porsi teori, di mana 40% untuk teori dan 60% praktek ya, yang bisa dilaksanakan di laboratorium, lapangan ataupun industri. Kemudian lama studi tentunya karena ini adalah S1 terapan yang setara dengan diploma 4 itu selama 8 semester atau 4 tahun, yang total SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa 148 SKS. Kemudian kita juga menggunakan metode pembelajaran interaktif, dan tentunya ada kegiatan praktikum, magang, dan yang sekarang lagi galak dilaksanakan di Politeknik adalah model pembelajaran project based learning. Ini semua dilakukan untuk peningkatan soft skill mahasiswa. Kemudian kita juga punya program-program pengembangan mahasiswa seperti kewirausahaan, seni, olahraga, dan sebagainya. Ini adalah sebaran mata kuliah pada program studi pengelolaan perkebunan, ya, 148 SKS, teori 40% dan praktik 60%. Nah, ini fasilitas belajar pada prodi pengelolaan perkebunan. Kita lihat kita punya kebun sawit percontohan yang ada di dalam areal kampus. Kemudian kami juga memiliki laboratorium administrasi kebun yang persis sama dengan di perusahaan. Dan juga kita memiliki laboratorium komputer yang aplikasinya adalah aplikasi sesuai dengan yang dipakai di perusahaan kelapa sawit. Nah, ini adalah gambaran alumni-alumni kami yang sudah mendapatkan pekerjaan di berbagai industri, dan rata-rata yang di perusahaan itu jabatannya adalah asisten lapangan. Kemudian yang kedua, program studi budidaya tanaman perkebunan, akreditasinya juga baik sekali. Ini akreditasinya sampai tahun 2030 nanti. Nah, ini adalah misi dari Prodi BTP, saya lewatkan saja. Dan ini adalah fasilitas pada program studi budidaya tanaman perkebunan. Jadi kita punya ruang kuliah yang memadai, tentunya dengan fasilitas yang nyaman bagi mahasiswa untuk belajar. Punya juga kebun percontohan, memiliki laboratorium agronomi, dan juga punya laboratorium produksi. Ini semua untuk mendukung pembelajaran pada program studi budidaya tanaman perkebunan. Nah, ini program unggulan dari program studi budidaya tanaman perkebunan adalah sama dengan prodi pengelolaan perkebunan tadi, mahasiswa wajib untuk mengikuti program
magang, terutama di perusahaan-perusahaan terkemuka, tentunya pada perkebunan kelapa sawit, sehingga mahasiswa akan memiliki pengalaman kerja yang nyata di industri perkebunan kelapa sawit. Kemudian mahasiswa kami yang lulus juga akan mendapatkan sertifikasi kompetensi karena kita punya lembaga sertifikasi profesi. Kemudian rekrutmen lulusan, setiap menjelang wisuda biasanya banyak perusahaan datang ke kampus untuk melakukan rekrutmen langsung bagi alumni-alumni kita. Nah ini ya sama dengan program studi budidaya pengelolaan perkebunan tadi, malah pada program studi BTP budidaya tanaman perkebunan porsi teori hanya 25%, sedangkan praktikum 75%. Dan setiap mahasiswa menyelesaikan studi 3 tahun atau 6 semester dengan total SKS yang diselesaikan 114 SKS. Kemudian juga menggunakan metode pembelajaran interaktif, project based learning, dan tentunya juga ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung soft skill mahasiswa. Nah, ini kurikulumnya, jadi kurikulumnya dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri perkebunan kelapa sawit sebagai mandor, sebagai perusahaan, dan juga sebagai penyuluh pertanian. Ini adalah sebaran mata kuliah pada prodi budidaya tanaman perkebunan, teori 25%, praktikum 75%, begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah program studi teknologi hasil perkebunan. Akreditasi program studi teknologi hasil perkebunan adalah B, dan ini sedang dalam proses untuk akreditasi, perpanjangan akreditasi. Nah, ini adalah profil program studi di mana prodi ini berdiri sejak sudah berdiri sejak tahun 2001, ya. Ini juga didukung dengan berbagai fasilitas laboratorium untuk mendukung kompetensi mahasiswa. Nah, ini profil lulusan dari program studi teknologi hasil perkebunan. Yang pertama adalah bisa sebagai supervisor pada industri perkebunan, kemudian juga bisa menjadi teknisi laboratorium pada industri perkebunan, bisa menjadi penyuluh, bisa menjadi administrasi pekebun, dan juga bisa sebagai wirausaha pertanian atau perkebunan. Ini sebaran mata kuliah, materi dan silabus program studi teknologi hasil perkebunan, dan sama dengan program studi budidaya tanaman perkebunan, ini adalah jenjang program studi diploma 3, yang mana lama studi mahasiswa adalah 6 semester atau 3 tahun, menyelesaikan 114 SKS. Nah, ini adalah data dasar studi dari kampus kami, di mana rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama itu adalah kurang dari 3 bulan. Dan tingkat kesesuaian bidang lulusan prodi ya mayoritas pada tingkat sedang. Jadi kesesuaian dengan dengan bidang ilmu setelah mereka mendapatkan pekerjaan pertama. Nah, ini adalah informasi mengenai tingkat kepuasan pengguna terhadap lulusan kami, di mana rata-rata pengguna kami sangat puas dengan kualitas alumni dari program studi kami. Nah, ini adalah fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh Politeknik Samarinda yang digunakan pada 3 program studi yang mendapatkan beasiswa ini. Jadi kita punya pabrik mini pengolahan kelapa sawit. Jadi ini mahasiswa bisa melihat langsung bagaimana bentuk pabrik pengolahan kelapa sawit yang sebenarnya. Kita punya simulasinya di kampus kita. Kemudian kita juga punya pabrik mini pengolahan minyak goreng. Ini juga bisa mahasiswa mendapatkan kompetensi untuk industri pengolahan minyak goreng dan minyak sawit. Kemudian fasilitas lain adalah gedung auditorium, ya, pada kampus kami. Ini adalah salah satu fasilitas ruang kuliah umum. Nah, izin Pak Daud, ya Pak. kita teman-teman. Oh baik ya, jadi ini adalah dosen dan tenaga pendidikan kami tersebar S2 dan S3. Saya percepat saja. Ini sebaran tempat alumni kita. Kemudian ini model kurikulum.